Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwita dengan NPM A1B025093. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Semua komponen tersebut saling berkaitan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di sekolah. Artinya, pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru saja, tetapi juga oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Keempat unsur ini harus bekerja sama dan memiliki kompetensi yang baik agar proses pembelajaran berjalan efektif. Jika salah satu tidak berjalan optimal, maka kualitas pendidikan juga akan terpengaruh. Karena itu dibutuhkan sinergi dan kerjasama antar seluruh pihak di lingkungan sekolah. Adapun kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Pengawas sekolah adalah pihak yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah agar mutu pendidikan tetap terjaga. Kualifikasi pengawas sekolah, yakni seorang pengawas sekolah harus memiliki pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar atau menjadi kepala sekolah, memiliki pangkat minimal 3/Se, serta lulus seleksi dan diklat pengawas sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pengawas harus benar-benar berpengalaman dan memahami dunia pendidikan. Adapun beberapa kompetensi dari pengawas sekolah. Yang pertama yakni ada kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sosial. Kompetensi tersebut diperlukan agar seorang pengawas mampu membimbing sekolah secara profesional. Adapun kompetensi kepribadian, pengawas harus memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kreativitas dalam bekerja. Karena menjadi seorang pengawas merupakan contoh bagi guru dan kepala sekolah. Kompetensi kepribadian, yakni pengawas harus memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kreativitas dalam bekerja. Karena seorang pengawas merupakan contoh bagi guru dan kepala sekolah. Selanjutnya ada supervisi manajerial. Pengawas membantu kepala sekolah dalam mengelola administrasi, program sekolah, serta sumber daya yang ada di sekolah. Yang ketiga ada supervisi akademik. Pengawas membimbing guru agar kualitas pembelajaran meningkat, misalnya dalam metode mengajar dan pengembangan siswa. Selanjutnya ada evaluasi pendidikan. Pendidikan harus mampu menyusun instrumen penilaian dan menganalisis hasil belajar maupun kinerja sekolah. Adapun penelitian dan pengembangan, pengawas juga melakukan penelitian untuk mencari suatu solusi terhadap suatu masalah pendidikan di sekolah binaan. Kompetensi sosial, pengawas harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah maupun masyarakat. Nah, adapun kompetensi kepala sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Kepala sekolah merupakan pemimpin utama dalam menjalankan sekolah. Kualifikasi kepala sekolah antara lain harus memiliki pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah. Adapun kompetensi dari kepala sekolah, yang pertama ada kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang integritas, disiplin, dan jiwa kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi teladan bagi para guru maupun siswa. Manajerial, kepala sekolah bertugas mengelola kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, dan administrasi sekolah. Adapun kewirausahaan, kepala sekolah juga harus mampu menciptakan inovasi dan memiliki semangat kerja tinggi untuk memajukan sekolah. Adapun supervisi, kepala sekolah juga melakukan supervisi akademik kepada guru agar proses pembelajaran semakin baik. Adapun sosial, kepala sekolah juga harus memiliki atau menjalin
hubungan baik dengan masyarakat dan berbagai pihak. Selanjutnya ada kompetensi guru. Guru juga sangat berperan penting karena guru merupakan penghubung langsung antara peserta didik dan proses pembelajaran. Yang harus dimiliki oleh guru yakni kompetensi pedagogik. Artinya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Contohnya, guru dapat memahami karakter siswa, menyusun RPP, memilih metode pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi siswa. Karena guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang semenarik mungkin dan mudah dipahami oleh siswa. Potensi sosial. Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada siswa, sesama guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah, ataupun orang tua dari para siswa. Guru juga harus bersikap inklusif dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Guru juga harus menjadi teladan dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak yang baik. Karena perilaku guru akan dicontoh oleh para siswa. Adapun kompetensi profesional. Guru harus menguasai materi pelajaran secara mendalam dan terus mengembangkan diri, misalnya melalui pelatihan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi dari tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional sekolah. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Tenaga administrasi harus memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang baik. Karena mereka mengelola banyak data dan pelayanan sekolah. Pun kompetensi sosial. Tenaga administrasi harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan pelayanan yang ramah, bekerja sama dalam tim, dan menangani keluhan dengan baik. Hal ini agar pelayanan administrasi berjalan nyaman dan efektif. Selanjutnya ada kompetensi teknis. Tenaga administrasi harus mampu mengelola surat dan arsip, menggunakan komputer, mengelola data siswa dan guru, serta memahami sistem administrasi sekolah. Saat ini kemampuan menggunakan teknologi seperti Dapodik juga sangat diperlukan. Adapun kompetensi manajerial, tenaga administrasi harus mampu merencanakan pekerjaan, mengatur prioritas dan organisasi suatu tugas, dan melakukan evaluasi pekerjaan. Dengan begitu, administrasi sekolah dapat berjalan tertib dan sistematis. Adapun kompetensi profesional tenaga administrasi. Kompetensi profesional berarti tenaga administrasi harus mampu bekerja sesuai standar profesi, karena mereka harus memahami tugas pokok dan fungsi, mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan, meningkatkan keterampilan, menjaga kerahasiaan data sekolah, dan bahkan bekerja sesuai SOP. Hal ini agar administrasi sekolah berjalan aman dan tertib serta profesional. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan dari materi ini adalah keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kerjasama 4 pilar utama sekolah, yaitu dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Masing-masing memiliki kompetensi dan tugas yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan hasil belajar siswa. Karena itu, seluruh pihak di sekolah harus terus meningkatkan kompetensi dan bekerja sama dengan baik. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.